Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Sudah masuk beliau? Alhamdulillah, maaf ya. Bagi yang ingin menyimak Pak Miftah Farid bisa lewat MQ FM 102,7 Bandung ya. Ada streamingnya. Ciri orang yang Fauzan, maaf ini nggak ada zoom ya. Orang yang bekal sukses itu kelihatan sangat hati-hati di dalam menggunakan waktunya. Punya peralatan bagus. Beli peralatan yang manfaat itu bukan beban, bukan biaya, tapi investasi. Jadi kalau ada beli jam, ada yang belum punya jam, acungkan tangan. Nah, jam berapa sekarang? Hah? Ya, Pak. Kalau belum punya jam, ditanya jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Cari, bisa 10 menit. Padahal dia cuma diberi 2 menit, kalau bisa jawab diberi hadiah umroh. Karena dia tidak bisa jawab, jadi gagal. Penyebabnya apa? Nggak punya jam. Tidak harus punya jam di sini, tapi di sini ada. Karena makin kita punya peralatan, makin efektif. Alhamdulillah. Ini peralatan ini efektif. Ini Amerika, Belanda, Australia, Afrika, ini semua menyimak, yang menyimak pakai peralatan ini nih. Kalau enggak, saya capek nih harus ke Amerika dulu, terus ke Afrika Selatan, terus ke Cina hanya untuk ceramah, tapi dengan peralatan luar biasa. Tinggal yang punya peralatannya fokus atau tidak. Karena ada juga yang disetel tapi dia tidur. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini serius sekali ya, penggunaan waktu. Jadi memiliki peralatan itu bukan biaya, melainkan investasi, membuat kita bisa menggunakan waktu kita lebih bagus. Apalagi yang membuat kita bisa efektif dan efisien menggunakan waktu? Terlatih. Kalau tidak terlatih, lama. Punya HP, tidak pernah belajar menggunakannya, nggak kepake. Ini HP mahal juga, betul? Jadi punya peralatan. Misal kita beli helikopter di Darut Tauhid untuk membantu AA ceramah, mahal helikopternya. Di sini banyak santri yang baik-baik, soleh-soleh, tapi tidak terlatih ngurus helikopter. Gimana coba akibatnya? AA harus naik helikopter, kami akan dukung. Akibatnya digotong helikopternya, akan malu ya kan. Jadi naik helikopter digotong santri ke sana sini, namanya helikopteran, kan ada sisingaan, ada. Kenapa? Karena tidak terlatih. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin efektif menggunakan waktu harus senang melatih diri. Orang tidak terlatih, selain buang waktu, juga berpeluang gagal, dan itu nambah lagi masalahnya. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak suka berlatih dalam hal-hal yang positif, kecenderungannya buang waktu sangat banyak. Benar atau benar adik-adik? Coba lihat orang yang terlatih melakukan sesuatu dengan SOP yang benar. SOP-nya benar, dia lakukan efektif. Tapi yang tidak terlatih dan tidak disiplin dengan SOP malah buang-buang waktu. Islam tuh begitu hadirin. Apalagi yang membuat kita bisa efektif, tertib. Tertib itu efektif. BRTT itu membuat kita bisa efektif menggunakan waktu. Coba, ada yang pernah merasa kehilangan kaos kaki dalam hidup ini? Cung,
hilang semuanya, ya kan? Kok ngacung? Iya, saya juga hilang. Sebetulnya bukan hilang, kalau hilang kan gitu. Ini kita tidak tahu tempatnya. Kenapa? Karena kita tidak tertib. Betul tidak? Buka kaos kaki, keluar lewat jendela, pas kepala sekolah sedang mangap. Nah, jadi masalah baru. Hanya masalah kaos kaki dia bisa dikeluarkan dari sekolah. Tertib itu diantaranya simpan sesuatu pada tempatnya. Orang yang tidak tertib bermasalah dalam hidupnya. Kan pernah ada yang mau lebaran, oh ini udah komplit nih, udah perencanaannya kurang bagus, kemudian tidak tertib, tidak punya sistem yang baik di dalam mau pergi. Ayo cepat nih, udah waktu pergi nih. Ayo udah bolu udah dibawa belum? Buat orang tua udah, itu pisang udah ayo, pergi aja. Sudah kira-kira mau di rest area, ada yang ketinggalan? Enggak, udah komplit. Si Dede mana? Cucunya hadirin, anak bungsu ketinggalan. Balik lagi, buang waktu tidak? Belum lagi marah-marah di jalan, dan anaknya juga udah jerit-jerit kejang. Ada juga yang bawa sepeda, ngisi bensin, minum di rest area, fokus sepeda terus, lihat perhatikan sepeda. Sudah jauh, istri ketinggalan. Gaplok namanya, gagal fokus hadirin. Begitulah orang yang tidak punya ketertiban. Berapa banyak masalah yang akan timbul. Pergi, SIM ketinggalan. Benar? Masalah tidak? Kenapa SIM ketinggalan? Tidak tertib. Harusnya kalau mau pergi itu sudah ada SOP. Tahu SOP? SOP itu yang hangat itu ya. Sudah punya standar operasi yang benar. Kalau mau pergi udah standar. Misalkan kalau saya kan sorban, dompet, HP, udah jelas. Semuanya udah ada SOP. Jadi kalau pergi itu tidak usah udah di jalan. Waduh itu ketinggalan. Ini tidak tertib. Jadi kalau udah budaya kita udah tidak bersih, tidak tertib, tidak teratur, udah pasti kita menyia-nyiakan waktu. Mau ke kelas gini, kenapa yang lain mencatat saudara tidak? Ketinggalan. Ada yang pegang buku, kenapa ada tidak menulis? Pulpennya lupa. Ini nih kayak gini nih, hidup yang tidak tertib, yang tidak teratur, itu sumber kita membuang-buang waktu. Akibatnya waktu yang berharga tidak punya nilai tambah untuk kita. Jelas adik-adik? Perlu tidak punya jam tangan? Beli jam tangan itu pengeluaran atau investasi? Punya HP perlu tidak? Tergantung ya. HP-nya canggih atau biasa aja atau jadul? Tergantung. Saudara punya uang tidak? Jangan nyiksa diri, karena yang paling penting dari HP itu pernah dulu ya ke Korea, diundang ke pabrik HP dulu sebelum canggih seperti sekarang. Nah di pabrik HP itu ketemu dengan insinyurnya. Nah waktu itu dilihat HP-nya tuh sederhana. Padahal dulu sudah ada kamera juga, tapi HP beliau tidak ada kameranya. Terus ditanya, Pak, kenapa Bapak pakai HP yang seperti ini, tidak ada kameranya? Apa jawaban beliau? Karena saya perlunya hanya untuk suara, bukan untuk kamera, dan kameranya juga belum bagus. Kita mah segala pengen, tapi nggak ngerti dan nggak bisa makainya. Yang bisa tuh adalah gayanya, ya. Ingat, makin bagus, makin mahal, kalau tidak hati-hati makin nyiksa, ya. Bukan tidak boleh, kalau saudara memang punya ya sudah, tapi gak boleh lengket di hati.
Kalau enggak nanti makan emosi, makan pikiran, makan perasaan, makan waktu yang bahaya itu. Demikian adik-adik, seluruh santri Darut Tauhid, tidak ada toleran ya untuk telat. Tidak ada. Tolong santri, kalau nanti didapati ada guru yang telat tanpa uzur, cirinya apa? Biasa telat terus, telat lagi, tanpa permintaan maaf, tanpa berusaha memperbaiki, segera laporkan. Ya, santri, mana suaranya santri? Kalau ada guru atau ustadz yang ngajarnya selalu telat tanpa uzur, ya, dan juga kalau telat tidak minta maaf, segera laporkan, segera laporkan. Beliau belum layak jadi guru. Karena ngajar itu bukan masalah materi pelajaran saja, tapi keteladanan guru itu adalah pelajaran sangat penting. Ini bahasan penting ya. Apalah artinya ilmu matematik, fisika, kimia, atau ilmu apapun kalau perilakunya tidak sesuai. Kan inti dari ilmu itu adalah perilaku kita jadi baik. Kepada Allah makin taat, kepada makhluk makin manfaat. Jadi hebatnya orang berilmu, dengar, bukan dari gelarnya, bukan dari jumlah ilmunya. Hebatnya orang berilmu adalah ilmunya itu bermanfaat bagi dirinya, artinya dia bisa mengamalkan dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah orang berilmu. Kalau ilmunya banyak tapi perilakunya tidak bagus dan tidak manfaat bagi orang lain, maaf, itu seperti keledai bawa buku. Bukunya bermanfaat, tapi bagi keledai tidak ada manfaatnya selain beban. Begitu adik-adik sekalian, tidak ada main-main sama waktu. Bicara, pertimbangkan baik-baik, manfaat atau tidak. Tidak manfaat, diam. Nulis, bergerak-gerak terus begini, manfaat tidak? Bagaimana? Mau diijabah seumur hidup begitu? Mau tidak? Ha? Kan tadi begini terus, ya kan? Dikabulkan oleh Allah. Mau? Mau tidak? Yang betul. Ya udah, jangan digerakkan sembarangan. Kan ada yang sambil diam tuh tangannya diijabah. Jangan lakukan yang tidak ada manfaat. Setiap detik itu berharga. Pertimbangkan baik-baik. Kalau mau bicara, pertimbangkan baik-baik. Kalau mau nulis, pertimbangkan baik-baik. Kalau mau lihat HP, ini manfaat tidak yang saya lihat? Semenit, 2 menit, itu ada hisabnya. Jangan main-main dengan waktu, karena waktu akan menghakimi kita. Kalau waktu digunakan yang berharga, kita jadi manusia berharga. Waktu digunakan untuk hal yang sia-sia, kita jadi manusia sia-sia. Waktu digunakan oleh yang tidak manfaat, maksiat, sampah diri kita nanti. Ingat, setiap perbuatan kembali kepada diri kita sendiri. Ingat, kita belum tentu panjang umur. Setiap kita bernafas, 1 langkah menuju kubur. Makin dekat kita dengan kematian kita. Belum tentu panjang umur. Kita serius sekali tentang waktu ini. Setiap waktu hanya untuk yang manfaat, yang Allah sukai. Itulah orang yang cerdas. Aksarut, bagaimana? Orang yang akyas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan kehidupan
untuk sesudah mati. Makin jarang ingat mati, makin bodoh. Makin tidak mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati, mau IQ-nya setinggi apapun, itu